Tetapi karena waktu itu ada tragedi di pagi hari ya, ada di sana amukan yang luar biasa, maka ibu ini melarikan membawa anaknya. Bang, mungkin bisa dijelaskan tadi di dalam seperti apa? Jadi hari ini saya membawa 2 orang saksi untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh mereka, hubungannya dengan adanya dugaan tindak pidana kejahatan berupa pemalsuan surat, pemalsuan akte autentik, dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik, dan atau memberi keterangan palsu di bawah sumpah yang diancam dengan pasal 263 KUH pidana, junto 264 KUH pidana, junto 266 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 242 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Jadi saksi ini kan keterangannya itu kan alat bukti. Jadi sudah saya memberi keterangan sebagai pelapor, sudah membawa juga waktu itu saksi korban. Hari ini saya bawa lagi saksi juga korban juga dan saksi pendukung lainnya. Jadi secara materi sudah layak untuk ditingkatkan pro justisia karena bukti keterangan saksi sudah terpenuhi, bukti surat akta-akta yang diduga dipalsu juga sudah terpenuhi. Tetapi mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan atau paling lambat minggu depan, penyelidik akan segera mengundang para terlapor untuk klarifikasi. Nah, tapi kalau dia langsung gelar perkara, ditetapkan misalnya tersangka, tentu bukan undangan klarifikasi, tetapi adalah surat panggilan sebagai tersangka kan begitu. Jadi siapa aja hari ini saksinya? Saksinya yang diminta hari ini yang jelas korban itu klien saya, Ibu Yulia. Yang kedua adalah saksi yang mengetahui, melihat, dan mendengar. Namanya kami rahasiakan. Nah, tadi dalam sempat ditanyakan juga Bang, Ibu Yulia sempat ditanyakan di pihak kepolisian seperti apa? Pertanyaannya adalah ini harta-harta yang diduga dipalsu atau dipalsukan surat-surat kepemilikannya ini punya siapa kan begitu. Maka Ibu Yulia menyatakan itu punya dia. Perolehannya dari mana kan begitu ya. Dulu mereka ini punya perusahaan atau PT yang sehari-harinya itu kegiatannya sebagai rekanan atau supplier alat-alat daripada kebutuhan Mabes TNI. Ketika ketika mereka mulai berbisnis, TNI dan Polri itu masih satu kesatuan dulu. Jadi ada 4 angkatan di sana, darat, laut, dan udara, serta kepolisian. Baru setelah tahun 2002 itu terpisah dengan lahirnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan nomor 3 tahun 2002 tentang TNI kan begitu ya. Tapi sebelumnya itu mereka ini berbisnis di sana untuk mensuplai kebutuhan daripada keempat angkatan itu kan begitu. Jadi kalau ada hasilnya, karena mereka ini perkawinannya adalah secara siri, jadi harta-hartanya itu dibagi. Ada yang dibelikan atas nama si bapak, ada yang diberikan atas nama si ibu. Akan tetapi ketika mereka dalam tanda petik berpisah karena ada pertengkaran waktu itu ya di pagi hari, klien saya Ibu Yulia tidak sempat menyelamatkan surat-suratnya. Yang diselamatkan adalah waktu itu hanya anak-anak, 2 orang anak ya yang masih kecil-kecil, sehingga ketika ibu menyelamatkan anaknya, brankas dan surat-surat masih tertinggal. Nah, dari brankas bersama inilah dikeluarkan surat-surat aslinya dan dibuat akte-akte pemalsuannya, mulai daripada surat kuasa jual palsu seolah-olah dibuat oleh ibu maupun oleh kakaknya. Yang kedua, dibuat kakaknya ibu ini seolah-olah melakukan pernikahan dengan seseorang bernama B. Informasinya
diduga telah melarikan diri ke Thailand. Saat ini setelah kita buka kasus ini, kemudian dibuatkan lagi PPJB, perikatan jual beli, kemudian dibuat lagi AJB juga, semuanya palsu. Sehingga dengan adanya surat kuasa jual, ada PPJB, ada AJB, beralihlah sertifikat dari atas nama klien saya menjadi atas nama seorang pegawai berinisial A. Dan si A ini informasinya, ada informasi tapi belum kita verifikasi apakah saat ini sedang melarikan diri ke Singapura atau sedang berobat, kami sedang mendalami. Tapi yang jelas nama-namanya berikut dengan identitasnya kita serahkan kepada penyidik dengan nomor-nomor WhatsApp dan teleponnya gitu. Bang, kalau berbicara kerugian apa aja sih Bang? Dan mungkin senilai berapa Bang? Kerugiannya ibu atau klien saya itu kurang lebih 100, untuk harga saat ini ya, 160 miliar sampai 200 miliar. Karena objek ini kan satunya itu di atas 700 meter, berada di jalan Sriwijaya, satu lagi berada di jalan Panglima Polim 3 nomor 8. Khusus yang di Panglima Polim 3 nomor 8 ini, itu selain dibeli oleh klien saya atas nama Yulia, yang membangun juga ibu Yulia kan begitu. Jadi itu rumah dia. Tetapi karena waktu itu ada tragedi di pagi hari ya, ada di sana amukan yang luar biasa, maka ibu ini melarikan membawa anaknya untuk diselamatkan, sehingga berangkas-berangkasnya tidak sempat diselamatkan karena diselamatkan orang-orangnya dulu gitu, anak-anaknya dulu kan. Jadi dalam arti dikuasai sama mantan suami juga ya? Diduga dikuasai oleh mantannya, dan diduga juga mantannya terlibat dalam pembuatan akta-akta palsu ini begitu. Tante, sejauh ini ada komunikasi nggak sih dengan mantan suami atau seperti apa? Nggak ada sama sekali. Terakhir komunikasi dengan mantan suami apa? Kenapa? Terakhir komunikasi. Nggak ada, udah semenjak saya di sini itu udah. Kapan kejadian waktu itu, berarti kapan? Kira-kira Udah kapan? lama. Jadi informasinya mereka ini menikah tahun 1996. Ya. Pernikahan itu hanya berlangsung kurang lebih 10 tahun, berarti berakhir tahun 2006. Sejak 2006 sampai sekarang Iya. tidak lagi komunikasi. Nggak ada. Cuman waktu 2013 aja sempat ada ketemu, itu juga ada kasus rumah Pemalsuan saya juga ya? pemalsuan juga. Itu ada bukan komunikasi secara langsung ya, di ruang perdamaian waktu itu. Dia minta damai ke saya, itu aja sih. Karena sudah tersangka, jadi modusnya sama dengan modus yang 2013 gitu. Terakhir Jadi itu 2013. artinya apa yang dilakukannya 2013 ketika dimaafkan diulang lagi kan begitu. Untuk tempatnya kapan itu penyidik masih perlu mendalami, karena notaris ini kan telah meninggal. Notaris yang dipakai sebagai orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan itu. Tetapi yang jelas kita ketahui itu di 2022, tepatnya di bulan September dan Oktober, ketika saya melakukan investigasi dengan teman-teman saya, dan kita dapatkanlah bukti-bukti dari Pengadilan Negeri Tangerang, di mana di Pengadilan Negeri Tangerang ada putusan Perstek dan ada di dalam Direktori Mahkamah Agung, putusan Direktori Mahkamah Agung yang di dalam amarnya itu menyatakan suatu putusan tetapi tidak dihadiri oleh klien saya yang namanya Maria. Sedangkan Maria ini tidak tahu dia sedang digugat karena orang itu menggugat dengan alamat yang tidak benar. Jadi Maria ini digugat dengan alamat yang tidak benar, sehingga Maria tidak pernah merasa dia digugat atau tidak tahu dia digugat, sehingga putusannya Perstek. Tetapi ketika ini saya rilis di media beberapa saat yang lalu, mereka langsung bisa kirim surat somasi ke alamat Maria yang benar. Artinya mereka tahu alamat Maria yang benar, tetapi kenapa harus menggugat ke alamat yang tidak benar atau alamat yang salah atau yang palsu kan begitu. Jadi ketika saya rilis berita seperti ini di di rekan-rekan media, mereka keberatan dengan rilis itu, lalu mengirim surat somasi ke alamat Maria yang benar. Tetapi ketika menggugat Maria diam-diam, dia kirim gugatan itu ke alamat yang salah atau yang tidak benar. Itu yang agak terasa janggal. Terakhir Bang, tadi kan ini gugatnya sampai hari ini tidak ada juga.
Bagaimana? Gugatnya tergugatnya sorry. Terlapornya Terlapor kan belum waktunya. Terlapornya ini kan nanti akan dipanggil mungkin minggu ini, paling lama minggu depan. maksudnya posisinya gimana? Terlapor ini ada beberapa. Ada mantannya selaku diduga membuat surat-surat palsu. Ada juga berinisial B yang dipakai dia sebagai seolah-olah suami untuk melegalisasi perbuatan jual beli ini atas nama klien saya Maria kepada inisial A. Si A ini yang menerima hasil daripada jual beli. Jadi si A ini adalah pembeli, sedangkan klien saya Maria adalah penjual. Dan si A ini adalah orang yang bekerja kepada mantannya beliau dengan gaji, informasi yang saya dapat 6 juta satu bulan. Nah, dengan gaji 6 juta satu bulan, dia berhasil memiliki dalam tanda petik secara formal 2 aset senilai kurang lebih 160 miliar sampai 200 miliar. Ini yang tidak masuk di akal. Dan nanti kan akan ditanya oleh penyidik dari mana itu uang senilai kurang lebih 200 miliar atau paling kecil 160 miliar. Sedangkan dia bekerja adalah untuk ibu ini dan atau untuk mantannya dengan gaji 6 juta satu. Artinya kalau dia tahu itu dia di atas namakan dia, karena di sertifikat udah saya periksa sertifikatnya, sekarang udah atas nama A. Nah, gitu loh. Jadi Pastilah terungkap. jumlah terlaporan ada berapa orang, Bang? Pertama mantannya Inisial? TR. Yang kedua adalah B. Yang diduga sedang ada melarikan diri ke Thailand. Yang ketiga adalah A, yang diduga saat ini di Singapura, atau mungkin sedang apa di Singapura tapi bisa nggak paham. Dan kemudian ada lagi dari apa namanya itu protokoler notaris. Kemudian selain protokoler notaris ada juga 2 lagi memberi keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan Tangerang. Jadi ada 2 lagi. Jadi kurang lebih 4 sampai 7 orang. 6 sampai 7 orang. Bang, kalau sebelumnya benarkah kalau yang pengacaranya mantan suaminya itu adalah Yapet? Sejauh ini informasinya seperti apa, Bang? Seperti apa, Bang? Benarkah? Ada memang yang berkirim surat somasi ke saya di minggu yang lalu dan saya sudah jawab. Jadi dia ada kirim surat somasi untuk Ibu Yulia juga sama Terkait Maria apa, Bang? juga, terkait rilis yang mereka anggap sebagai pelanggaran undang-undang ITE. Maka saya jawab waktu itu, segala bukti itu sudah kita berikan ke penyidik, silakan koordinasi dengan penyidik. Dan Anda menuduh pelanggaran ITE tapi tidak melampirkan buktinya, hanya berdasarkan surat kuasa, kan begitu. Memang pengacara yang sebelumnya itu kita rilis adalah One Team Press. Jadi dia apa namanya Dewan Pertimbangan Presiden, tapi dia juga berpraktek menggugat Ibu Maria di klien saya di Pentangerang dengan sengaja menggunakan alamat yang salah dan memberikan daftar-daftar bukti yang diduga palsu. Nah, jadi ada penyertaan di situ. Tetapi untuk advokat kalau dia beretikat baik karena ada perlindungan pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003. Tetapi kalau dia tahu itu salah, bahwa itu bukan alamat daripada siapa namanya Maria, dan dia tahu misalnya bahwa saksi-saksi yang memberi keterangan saksi bahwa sumpah ini adalah berbohong, tapi dia sengaja membiarkan itu dengan mengaku-ngaku mereka staf notaris padahal bukan, itu juga bisa dikenakan apa namanya itu tindak pidana yang tidak beretikat baik, sehingga tidak berlaku buat dia perlindungan atau apa namanya itu hak imunitas pasal 16 Undang-Undang 18 2000 tentang advokat. Itulah. Jadi ini sedang kita lihat. Yang berikutnya adalah juga tidak etis seorang advokat berprofesi sebagai eksekutif, karena sepengetahuan saya Dewan Pertimbangan Presiden itu atau One Team Press itu adalah eksekutif, sedangkan kami ini yang berprofesi di bidang praktisi hukum ini adalah bagian daripada judikatif, kan begitu. Ada lagi Agenda selanjutnya, Bang? Baik. Mungkin agenda selanjutnya adalah menindaklanjuti laporan kami supaya penyidik segera memanggil para terlapor ini untuk dimintai keterangan, apakah itu berupa undangan klarifikasi atau surat panggilan gitu. Dan harapan kami
Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum segera gelar perkara untuk peningkatan status dari lidik menjadi pro justisia atau menjadi sidik kan begitu. Bang, berarti ini pelimpahan kasus yang di Mabes atau seperti apa? Ini betul, waktu itu saya laporkan di Mabes Polri karena syarat pelaporan di Mabes Polri itu kan pertama dia kerugiannya minimal 25 miliar. Yang kedua terjadi di wilayah beberapa polda atau provinsi dan ini memenuhi syarat kerugiannya di atas 25 miliar, tepatnya kurang lebih 160 miliar dan terjadi di 2 provinsi yaitu Jakarta Raya dan Banten. Malah ada terduga terlapor ini sedang melarikan diri ke luar negeri. Harusnya ini idealnya di Barreskrim, tetapi saya tidak tahu apakah karena pengaruh daripada si One Team Press ini mengintervensi kepolisian atau tidak. Kami sedang mendalami kenapa ini bisa ke Polda Metro Jaya kan begitu. Tetapi apakah ini Polda Metro Jaya atau Barreskrim Polri, kita harapkan dia bekerja jujur, profesional, proporsional dan objektif kayak begitu. Jangan ada kepentingan lain selain kepentingan penegak hukum supaya tercapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Tante, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Kalau saya menyampaikan, saya pengennya masalah ini terselesaikan dengan ini ya seperti abang bilang, seadil-adilnya. Saya sebagai orang awam ya yang nggak mengerti hukumnya, saya pengen proses ini berjalan dengan baik, istilahnya tidak ada intervensi. Saya pengen keadilan yang seadil-adilnya itu aja. Terima kasih Tuhan berkati ya.